Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Haswani dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang chemoprevention agent anti-angiogenesis. Mari kita simak video berikut ini. Oke guys, yang pertama kita harus tahu apa itu chemoprevention. Jadi, chemoprevention itu mengacu pada pemberian obat yang bertujuan untuk mencegah penyakit atau infeksi. Misalnya, pada antibiotik. Antibiotik dapat diberikan kepada pasien dengan gangguan fungsi sistem kekebalan tubuh untuk mencegah infeksi dan bakteri. Oke teman-teman, kita lanjut pada slide berikutnya. Ada yang tahu pengertian dari angiogenesis? Dan ada yang tahu tentang anti-angiogenesis itu termasuk golongan apa? Oke, akan saya jelaskan. Jadi, angiogenesis adalah proses pembentukan pembuluh darah baru dalam tubuh manusia dan merupakan proses alamiah yang berperan penting dalam penyembuhan luka dan reproduksi. Sedangkan anti-angiogenesis termasuk golongan terapi target yang menggunakan obat-obatan untuk menghentikan tumor pembentuk pembuluh darah baru. Tanpa pembuluh darah baru yang memasok nutrisi dan oksigen, tumor tak akan dapat tumbuh. Teman-teman, sebelumnya kita harus tahu apa itu tumor. Tumor adalah benjolan yang muncul akibat sel yang memperbanyak diri secara berlebihan, atau akibat sel lama yang seharusnya mati masih terus bertahan hidup, sementara pembentukan sel baru terus terjadi. Selanjutnya, gejala yang terjadi pada penderita tumor. Yang pertama, penderita merasakan demam, lemas, tidak nafsu makan, berkeringat di malam hari, nyeri dada, perubahan warna kulit, misalnya menjadi kuning, kemerahan, atau menjadi lebih gelap, dan perdarahan atau memar yang tidak jelas sebabnya, serta penurunan berat badan. Baik teman-teman, coba kita perhatikan bersama faktor resiko pada penderita tumor. Yang pertama, pola makan yang buruk, misalnya terlalu banyak mengonsumsi makanan yang berlemak. Selanjutnya, sering terkena paparan sinar matahari. Dan selanjutnya ada infeksi virus atau bakteri, sering mengonsumsi alkohol yang berlebihan, sering terkena radiasi akibat tindakan medis seperti foto ronsen atau CT scan. Selanjutnya ada sering mengonsumsi obat-obatan imunosupresif, misalnya setelah tindakan transplantasi organ. Dan yang sering kita jumpai adalah merokok, obesitas, dan untuk yang sering di dalam lab kimia, yaitu sering terkena paparan bahan kimia, misalnya arsen atau asbes. Selanjutnya adalah cara mendiagnosis adanya tumor di dalam tubuh. Dalam mendiagnosis suatu benjolan, dokter akan melakukan serangkaian pemeriksaan untuk menentukan apakah ada benjolan dan benjolannya itu jinak atau sudah ganas. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi penelusuran gejala melalui tanya jawab kepada pasien dan pemeriksaan fisik, lalu pemeriksaan penunjang yang terdiri dari tes urin atau tes darah untuk mengidentifikasi kondisi yang tidak normal. Contohnya adalah pemeriksaan darah lengkap untuk melihat jumlah dan jenis sel darah yang mengalami gangguan pada penderita leukemia. Selanjutnya adalah USG, CT scan,
MRI atau PET scan untuk mengetahui lokasi, ukuran, dan penyebaran tumor. Lalu ada biopsi, yaitu pengambilan sampel jaringan tumor untuk diperiksa di laboratorium. Dari pemeriksaan ini dapat diketahui jenis tumor dan apakah tumor itu bersifat ganas atau jinak. Oke, baik. Selanjutnya adalah pengobatan pada tumor. Yang pertama, kemoterapi. Terapi ini bertujuan untuk membunuh sel kanker menggunakan obat-obatan. Yang kedua, radioterapi. Terapi ini bertujuan untuk membunuh dan mencegah penyebaran sel kanker, serta mengurangi ukuran tumor menggunakan sinar khusus berenergi tinggi. Yang ketiga, terapi hormon. Pertumbuhan beberapa jenis kanker seperti kanker payudara, kanker prostat itu dapat dipengaruhi oleh suatu hormon, menghambat produksi hormon tersebut dan dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. Yang terakhir ada imunoterapi atau terapi biologi. Terapi ini menggunakan obat-obatan yang bermanfaat sebagai sistem kekebalan tubuh untuk memberantas sel kanker. Setelah memahami pengobatan dari penyakit tumor, kita harus paham juga tentang pencegahannya. Bisa kita ingat dengan mudah, yaitu JARDIK. Untuk huruf C, cek kesehatan secara berskala. E, enyahkan asap rokok. R, rajin aktivitas fisik. D, diet sehat dengan kalori seimbang. I, istirahat yang cukup. Dan K, kelola stres. Jadi kita itu nggak boleh stres. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu pengertian kanker. Apa itu kanker? Kanker merupakan penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel jaringan tubuh yang tidak normal dan tidak terkontrol, sehingga dapat mengganggu dan merusak sel-sel jaringan tubuh lainnya. Penyakit kanker merupakan penyebab keempat terbesar di Indonesia untuk penyakit tidak menular. Pengobatan kanker dengan konsep anti-angiogenesis tidak langsung menyerang sel kanker, tetapi menyasar ke pembuluh darah yang dibutuhkan oleh sel kanker untuk tumbuh dan berkembang. Selanjutnya yaitu pembentukan sel kanker. Menurut Sukowati, kanker terjadi karena adanya kerusakan dan transformasi protonkogen dan supresor gen, sehingga terjadi perubahan dalam cetakan protein dari yang telah diprogramkan semula yang mengakibatkan timbulnya sel kanker. Oke, saya akan menjelaskan proses pembentukan sel kanker menurut Sukowati melalui proses karsinogenesis, yang merupakan proses bertahap suatu multi-step proses. Sedikitnya ada 3 tahapan, yaitu yang pertama, tahap inisiasi. Tahap ini merupakan permulaan di mana sel normal berubah menjadi premaligna. Karsinogenesis harus merupakan mutagen, yaitu zat yang dapat menimbulkan mutasi gen. Pada tahap inisiasi ini, karsinogen bereaksi dengan DNA dan menyebabkan amplifikasi gen dan produksi kopi multiplayer gen. Pada proses inisiasi ini, karsinogen yang merupakan inisiator adalah mutagen. Cukup terkena sekali paparan karsinogen, keadaan ini permanen dan irreversibel. Proses ini merubah ekspresi gen. Yang kedua adalah tahap promosi. Perlu kita ketahui,
promotor adalah zat non-mutagen tetapi dapat menaikkan reaksi karsinogen dan dapat menimbulkan amplifikasi gen. Suatu promotor yang terkenal adalah ester parbol yang terdiri dari TPA atau tetradekonil parbol asetat dan RPA 12 retinol parbol asetat yang terdapat dalam minyak kroton. Sifat-sifat promoter adalah mengikuti kerja inisiator, perlu paparan berkali-kali, keadaan dapat reversibel, dapat mengubah ekspresi gen seperti hiperplasi, induksi enzim, induksi diferensiasi. Tahap yang terakhir ada tahap progresi. Pada progresi ini terjadi aktivasi, mutasi, atau hilangnya gen. Pada progresi ini timbul perubahan benigna menjadi premaligna dan maligna. Dalam proses karsinogenesis ada mekanisme yang terlibat. Yang pertama, onkogen yang dapat menginduksi timbulnya kanker. Yang kedua, anti-onkogen atau gen supresor yang dapat mencegah timbulnya sel kanker. Yang ketiga, gen modulator yang dapat mempengaruhi penyebaran kanker. Oke, yang terakhir adalah jenis-jenis kanker. Yang pertama ada kanker paru-paru. Apa itu kanker paru-paru? Jadi, kanker paru-paru adalah kondisi ketika sel ganas atau kanker terbentuk di paru-paru. Kanker ini lebih banyak dialami oleh orang yang memiliki kebiasaan merokok dan merupakan satu dari 3 jenis kanker yang paling banyak terjadi di Indonesia. Walaupun sering terjadi pada perokok, kanker paru-paru juga bisa terjadi pada orang yang bukan perokok, terutama orang yang sering terpapar zat kimia di lingkungan kerjanya atau terpapar asap rokok dari orang lain. Gejala dari kanker paru yaitu biasanya terjadi batuk kronis, batuk berdarah, penurunan berat badan secara drastis, nyeri dada dan tulang, serta sesak napas. Adapun faktor resiko dari kanker, yang pertama memiliki anggota keluarga yang menderita kanker paru-paru. Yang kedua, tinggal atau bekerja di lingkungan yang tercemar zat kimia berbahaya. Yang ketiga, terpapar polusi udara. Yang keempat, pernah menjalani radioterapi. Cara pengobatan pada kanker paru-paru yaitu penanganan utama terhadap kanker paru-paru stadium awal adalah melalui operasi. Jika kanker telah mencapai stadium lanjut, maka penanganan dapat dilakukan dengan radioterapi dan kemoterapi. Selain itu, ada beberapa jenis pengobatan lain untuk menangani kanker paru-paru, yaitu terapi target, terapi ablasi, terapi fotodinamik, dan krioterapi. Yang kedua adalah kanker payudara. Apa itu kanker payudara? Kanker payudara adalah sel kanker yang berasal dari saluran susu, kelenjar susu, maupun jaringan ikat di dalam payudara. Sel kanker sebenarnya seperti sel normal, tetapi memiliki perilaku yang berbeda. Sel kanker ini dapat membelah dengan cepat sehingga sulit dikontrol dan biasanya menyebar ke jaringan sekitarnya. Bahkan sel kanker juga bisa berkembang sampai ke organ-organ tubuh lainnya. Apa saja ciri-ciri dari kanker payudara? Ciri-ciri dari kanker payudara yang paling khas adalah munculnya benjolan di payudara. Namun, jangan salah mengira kalau benjolan tanda kanker payudara akan terasa nyeri. Kenyataannya, benjolan pada payudara sebagai tanda kanker justru tidak terasa nyeri sama sekali.
Siapa sih yang berisiko terkena penyakit ini? Menurut jenis kelaminnya, wanita 100 kali lebih sering didiagnosis kanker payudara daripada pria. Menurut usia, yaitu usia tua merupakan salah satu faktor risiko kanker payudara dan berbagai penyakit kronis lainnya. Gaya hidup, yaitu misalnya kelebihan berat badan atau obesitas, sering merokok, meminum minuman beralkohol, serta minum pil KB merupakan proses risiko penyebab kanker payudara. Selanjutnya ada kanker kolorektal atau yang biasa dikenal dengan kanker usus. Apa itu kanker kolorektal? Kanker kolorektal adalah istilah untuk pertumbuhan kanker yang diawali dengan pertumbuhan sel abnormal atau tumor yang menyebar dan merusak sel di sekitarnya pada lapisan mukosa usus besar dan rektum. Kanker kolorektal dapat berupa kanker kolon atau kanker rektum, bergantung pada tempat munculnya kanker pertama kali. Keduanya memiliki banyak kesamaan seperti proses pertumbuhan dan bentuk kanker. Apa sih tanda-tanda dan gejala kanker kolorektal? Pada awalnya terjadinya tumor dan fase perubahan menjadi sel kanker. Biasanya tidak ditemukan gejala pada penderita. Gejala kanker kolorektal akan muncul setelah kanker menyebar dan menimbulkan kerusakan pada tubuh. Beberapa gejala yang mungkin dialami penderita adalah: yang pertama, perubahan aktivitas sistem pencernaan yang disertai dengan diare, sembelit, atau jumlah feses yang dikeluarkan terlalu sedikit dan berlangsung beberapa hari. Yang kedua, perut terasa masih sakit setelah buang air besar. Yang ketiga, keluar darah dari anus, tinja berwarna gelap, atau ditemukannya darah pada tinja. Yang keempat, sering mengalami nyeri ataupun kram perut. Yang kelima, penurunan berat badan secara tiba-tiba. Yang keenam, mengalami anemia karena penurunan jumlah sel darah. Gejala-gejala ini sering muncul karena dipicu faktor gangguan lain yang dialami penderita kanker kolorektal. Yang keempat adalah kanker hati. Di sini saya akan menjelaskan sedikit definisi tentang penyakit kanker hati. Apa itu penyakit kanker hati? Kanker hati adalah karsinoma paling umum pada sel hati, yaitu tumor utama yang tumbuh di hati dan bukan disebabkan oleh penyebaran dari organ lain dalam tubuh. Hati adalah salah satu organ tubuh yang memegang peranan penting untuk membersihkan darah dari racun dan berbagai zat berbahaya. Kanker hati terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama kanker hati primer dan yang kedua kanker hati sekunder. Kanker hati primer muncul dan tumbuh pertama kali di organ hati. Umumnya kanker hati jenis ini terjadi akibat komplikasi dari hati seperti hepatitis ataupun sirosis. Yang kedua, kanker hati sekunder. Kanker yang muncul dari organ lain dalam tubuh seperti usus, paru-paru, atau payudara dan kemudian menyebar ke hati disebut kanker hati sekunder atau kanker yang menyebar. Apa saja sih gejala dari kanker hati? Biasanya muncul penurunan berat badan secara drastis, mual dan muntah, nyeri di bagian perut kanan atas, perut yang membesar tanpa sebab, gangguan makan, tampak lemas dan lesu atau tidak bertenaga, jaundice atau penyakit kuning, tinja berwarna pucat. Apa saja penyebab kanker hati? Penyebab kanker hati biasanya karena hepatitis yang mengarah kepada kanker hati. Penyebab
penyebab lainnya yaitu termasuk sirosis atau kerusakan hati karena penyalahgunaan alkohol, bisa juga kegemukan atau hati yang berlemak. Dan bagaimana sih cara mengatasi atau mengobati penyakit kanker hati? Biasanya dengan melakukan operasi, ablasi, kemoterapi, transplantasi hati, terapi radiasi, terapi target, embolisasi, dan kemobolisasi. Yang kelima adalah kanker serviks atau kanker leher rahim. Kanker serviks adalah kanker yang terjadi saat ada sel-sel di leher rahim alias serviks yang tidak normal dan berkembang terus tanpa kendali. Sel-sel abnormal tersebut bisa berkembang dengan cepat sehingga mengakibatkan tumor pada serviks. Tumor yang ganas nantinya berkembang jadi penyebab kanker serviks. Leher rahim alias serviks adalah organ yang berbentuk seperti tabung. Fungsinya yaitu menghubungkan vagina dengan rahim. Kanker serviks atau leher rahim ini adalah salah satu jenis kanker yang paling banyak terjadi pada wanita. Namun, tes pap smear salah satu tes untuk diagnosis yang rutin dapat membantu mengetahui adanya kanker serviks secara dini. Kanker serviks seringkali masih bisa disembuhkan jika ditemukan sejak awal. Selain itu, ada beberapa metode untuk mengembalikan resiko kanker leher yang membuat kasus kanker serviks ini menurun. Apa sih ciri-ciri dari kanker serviks? Ciri-cirinya adalah sering terjadi perdarahan tidak wajar dari vagina, siklus menstruasi jadi tidak teratur, nyeri pada panggul, nyeri saat berhubungan seks, nyeri di pinggang atau bawah kaki, badan lemas dan mudah lelah, berat badan menurun padahal sedang tidak diet, kehilangan nafsu makan, cairan vagina yang tidak normal seperti berbau menyengat atau disertai darah, salah satu kaki membengkak. Yang terakhir adalah kanker prostat. Apa itu kanker prostat? Kanker prostat adalah pertumbuhan sel berlebihan yang tidak wajar di kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah salah satu bagian organ reproduksi yang dimiliki oleh pria. Organ ini berfungsi untuk memproduksi cairan untuk melindungi sperma. Apa penyebab dari kanker prostat? Pada dasarnya, kanker prostat berawal dari perubahan atau mutasi DNA di sel prostat yang sehat. DNA adalah zat kimia yang terdapat di sel-sel dan menentukan gen manusia. Gen berfungsi untuk mengatur bagaimana fungsi dan kerja sel-sel di dalam tubuh. Sel-sel yang sehat seharusnya tumbuh dan membelah diri dalam jumlah yang wajar. Kemudian akan mati dan digantikan dengan sel-sel baru. Namun, apabila mutasi DNA terjadi, sel-sel tersebut berkembang biak dan tumbuh secara tidak terkendali. Jika hal tersebut dibiarkan, sel-sel yang mengalami kerusakan ini akan menumpuk dan menyebabkan jaringan tumor berkembang. Beberapa sel tersebut juga dapat menyebar ke organ tubuh lainnya. Proses penyebaran ini disebut dengan metastasis. Mutasi genetik dapat terjadi dengan cara diturunkan dari anggota keluarga. Kondisi ini ditemukan pada sebanyak 5 hingga 10% kasus kanker prostat. Namun, beberapa penderita kanker kemungkinan baru mengembangkan sel kanker pada satu waktu dalam hidupnya dan bukan kondisi bawaan lahir. Kondisi ini disebut juga sebagai acquired gene mutation. Hingga saat ini, sebelum ditemukan apa penyebab pasti dari perkembangannya sel kanker pada prostat, namun para ahli telah mengetahui apa saja faktor yang berisiko.
serta bagaimana faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan sel prostat berkembang menjadi sel kanker. Berikut ini adalah faktor pemacu munculnya penyakit kanker prostat. Yang pertama adalah usia, kedua keturunan keluarga, ketiga memiliki berat badan berlebih atau obesitas, keempat pola makan, kelima aktif merokok, keenam memiliki penyakit menular seksual, ketujuh pernah menderita kanker di bagian tubuh lain, dan yang terakhir pernah menjalani operasi vasektomi. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, chemoprevention adalah pemberian obat untuk tujuan mencegah penyakit atau infeksi. Yang kedua, tumor adalah benjolan yang sering muncul akibat sel yang memperbanyak diri secara berlebihan atau akibat sel lama yang seharusnya mati tapi masih terus bertahan hidup. Yang ketiga, kanker merupakan penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel jaringan tubuh yang tidak normal dan tidak terkontrol sehingga dapat mengganggu dan merusak sel-sel jaringan tubuh lainnya. Yang terakhir adalah perbedaan antara tumor dengan kanker, yaitu pada tumor dapat disembuhkan, sedangkan pada kanker tidak dapat disembuhkan. Demikian sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf bila terdapat salah kata atau dalam mengungkapkan kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Baik, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.